Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nina Sofiana SPD MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris SD, dan teman-temanku kelas 3 PGSD A7 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kedua, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Sebelum memasuki presentasi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Berdoa dimulai. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan grup H kelompok bahasa Inggris. Kami akan menyampaikan asesmen dalam pembelajaran bahasa Inggris di SD. Perkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Syaventina Maya Arinjani. Yang kedua ada Alif Naufal Baitusasti. Yang ketiga ada Anas Kurniawan, dan yang keempat ada Ahyani Ella Febriansari. Saya dan teman-teman di sini di video kali ini akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama, asesmen kemampuan menulis. Kemampuan menulis dapat diperoleh melalui tugas-tugas dan membutuhkan waktu yang banyak. Menulis dipandang sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, meliputi pre-writing, draft revising, editing, dan kadang-kadang menampilkan karya-karya terbaiknya. Guru memberikan contoh bentuk-bentuk tulisan seperti pesan singkat, teks naratif, recount, dan deskriptif, mendiskusikannya dengan para siswa. Dan siswa pun mencoba membuat sendiri, mendiskusikan hasil tulisan siswa, memperbaiki tulisannya, mengedit tulisan sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Misalnya, siswa ditugaskan menulis teks berbentuk recount yang memiliki struktur orientasi kejadian-kejadian nyata. Jadi ketika menilai tulisan siswa yang berbentuk recount tersebut, guru juga harus mengamati langkah retorika tersebut. Contohnya, guru menyuruh siswa untuk menulis kata-kata yang dibacakan, guru untuk mengukur kemampuan siswa dengan ejaan yang benar, dan sebagainya. Seperti pada gambar, di sini ada layangan, yang mana layangan pada bahasa Inggrisnya ialah a kite. Nah, di sini menjelaskan bagaimana guru menjelaskan bagaimana mengeja kata tersebut supaya tidak dibaca gitu bagi siswa yang belum paham dengan bahasa Inggris. Yang mana di dalam bahasa Inggris A dibaca E, I dibaca I. Jadi a kite. Guru menjelaskan a kite. Begitu. Dan selanjutnya ada ini kipas tangan. A fan. Fan dibaca fan, itu dalam bahasa Inggris dibaca fan, yang artinya kipas. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan atau tidak jelas, mungkin bisa ditanyakan. Asesmen mendengarkan. Mendengarkan tidak harus dari guru, melainkan bisa dengan audio tape, karena dapat juga memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mendengarkan suara penutur asli, serta penggunaan bahasa secara wajar dan lancar, memungkinkan siswa mendengar pembicaraan yang melibatkan 2 orang atau lebih. Dengan menggunakan rekaman untuk menilai kemampuan mendengarkan, perlu mempertimbangkan apakah media tersebut memang merupakan cara yang terbaik atau tidak. Contoh listening task. Nomor 1, menyuruh siswa menuliskan benda-benda yang disebutkan oleh guru. Contoh, write the things your mother buys every week. Lalu, guru mendiktikan kata-kata berikut. Soap, S-O-A-P, toothpaste, detergent, milk, sugar, tea, coffee rice, salt, butter, oil, ketchup, shampoo, and etc. 2. Melengkapi kalimat dengan benda-benda yang disebutkan guru. Contoh, complete sentence. Lalu siswa melengkapi kalimat dengan kata-kata dalam kurung yang diucapkan oleh guru. This is a tree. T-R-E-E, tree. Number 2, the tree has many leaves. L-E-A-V-E-S. Number 3, the leaves are green. Lalu guru mendiktikan G-R-E-E-N. I have some fruit. F-R-U-I-T. The fruit are red. R-A-D. Next, nomor 3, menyuruh siswa melakukan sesuatu sesuai perintah lisan. Example, do the following instruction. Number 1, draw 2 circles in the box. Gambarlah 2 bentuk yang ada di dalam kotak. 2. Draw a circle around the animal. 3. Put a tick in the triangle. 4. Join the bars with 2 lines. Pada kertas terdapat gambar-gambar soal yang telah dibacakan oleh guru tersebut. Nomor 4, melaksanakan perintah yang diberikan secara lisan. Guru menggunakan atau meminjam beberapa benda otentik yang dimiliki siswa pada saat pembelajaran dan meletakkannya di atas meja. Misal penggaris, pulpen, pensil, buku, dan lain-lain. Dan menyuruh siswa untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan benda-benda tersebut sesuai perintah. Example, take the blue pen. Now, take a piece of paper. Write your full name of the paper. Then, put the paper in the pencil case. Put the pencil case next to the big book. Put the ruler on the other side of the big book. Nomor 5, menyuruh siswa mendengarkan cerita singkat, kemudian melengkapi kalimat berdasarkan informasi yang didengar. Contoh soal, listen to the story carefully, then complete the sentence with the right answer. Cinderella has blah 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 stepsister. Nomor 6, dictation. Nomor 7, menemukan informasi tersirat dari percakapan pendek yang sederhana. Contoh soal,
Answer the question about the conversation. Contoh conversation. Tini, Mrs. Rahmat works very hard to earn money for the family. Rina, certainly all her children go to expensive schools. Lalu guru mendiktekan soalnya. What do you think Mrs. Rahmat used the money for? Contoh kedua. Gani, did you understand her instruction? Heru, she spoke too fast. Do you think Heru understand her instruction? Nomor 8. Menanggapi pertanyaan yang diberikan secara lisan. Guru menyuruh siswa menanggapi setiap pertanyaan yang diucapkan dengan menuliskan kata-kata agree atau disagree di kertas ulangannya. Contoh, you have to brush your teeth twice a day. Agree or disagree? 2. People eat rice for breakfast. Agree or disagree? Number 3. It is healthy to sleep for 2 hours every night. Agree or disagree? Selanjutnya, asesmen akan dibacakan oleh teman saya. Membaca pemahaman. Keterampilan membaca dapat dikelompokkan bersama dengan keterampilan mendengarkan, yakni keterampilan memahami pesan atau receptive skill. Dalam mendengarkan, kegiatannya adalah memahami pesan yang disampaikan secara lisan. Sedangkan dalam membaca, kegiatannya adalah memahami pesan tertulis. Oleh karena itu, teknik-teknik yang dapat dipakai untuk mengukur keterampilan mendengarkan dapat juga dipakai untuk mengukur keterampilan membaca. Perbedaannya adalah di dalam penilaian membaca yang digunakan adalah teks tertulis, sedangkan pada penilaian mendengarkan digunakan teks lisan. Kegiatan membaca bersifat pemahaman dan bukan pengutaraan makna. Bentuk pas objektif terutama yang tidak menuntut siswa untuk memberikan jawaban dengan kata-kata sendiri dianggap lebih baik daripada tes subjektif. Pertama, penilaian tidak dipengaruhi kemampuan atau ketidakmampuan siswa. Mengutarakan atau memahami jawaban yang harus dipilih. Kedua, untuk mengukur setiap keterampilan membaca diperlukan teks tersendiri, sehingga dalam satu tes membaca biasanya siswa dihadapkan dengan sejumlah teks. Nah, model-model tes kemampuan membaca pemahaman. Yang pertama adalah memperoleh informasi melalui tes bentuk objektif atau TUR atau flash. Bentuk ini banyak digunakan untuk mengukur pemahaman membaca karena tidak membutuhkan waktu banyak untuk membuat. Namun bentuk ini memberikan peluang untuk menebak jawaban. Karena selain itu memberi pertanyaan TUR atau flash perlu ditambah dengan pernyataan not state atau NS. Yang kedua, memperoleh informasi melalui tes bentuk objektif pilihan ganda. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, memperoleh informasi melalui tes bentuk uraian. Berikut ya sebagai contoh teks berbentuk uraian. Yang keempat, asesmen membaca untuk memahami langkah-langkah retorika. Perlihatkan teks-teks berikut kepada siswa, lalu meminta siswa mereka mengidentifikasi bagian-bagian tersebut menurut terstruktur teks atau generic struktur. Yang A, teks report. Yang B, teks prosedur.
Yang C. Membaca nyaring. Nah, berikut teks prosedurnya. Membaca nyaring pada kurikulum bahasa Inggris, salah satu indikator pada keterampilan membaca adalah membaca nyaring. Wacana ragam tertulis dengan ucapan atau intonasi yang benar. Sebelum siswa membacakan teks, siapkan format pengamat yang memuat aspek-aspek yang akan dinilai, seperti kelancaran membaca, ketepatan pengucapan, intonasi, tekanan kata. Ketika siswa membaca, cermati hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek yang akan dinilai. Selanjutnya yaitu ada asesmen kemampuan berbicara. Untuk mengukur kemampuan berbicara, cara yang paling tepat adalah menyuruh siswa berbicara, bukan menulis. Maka dari itu, untuk mengukur kemampuan berbicara perlu diusahakan agar siswa benar-benar melakukan kegiatan lisan. Dengan berbicara, guru dapat mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menerapkan semua unsur keterampilan berbicara, seperti kemampuan mengutarakan makna yang dimaksud dengan menggunakan kosakata, tata bahasa, dan lafal secara benar dan lancar. Dengan jawaban tertulis, sudah barang tentu siswa tidak akan dapat memperagakan banyak unsur yang perlu diukur. Nah, model-model asesmen kemampuan berbicara ini ada 3. Yang pertama yaitu menyuruh siswa mengeja dan mengucapkan kata-kata dengan benar. Yaitu ada contohnya, misal menjawab pertanyaan yaitu can you spell your name please, yang ditanyakan guru atau temannya. Lalu peserta didik akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada bercakap dan bertanya jawab secara sederhana. Nah, ini untuk mengukur kemampuan siswa bercakap dan bertanya jawab secara sederhana dalam bahasa Inggris, yaitu guru dapat menggunakan berbagai stimulasi, misalnya gambar, situasi, peta, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada memberikan perintah sederhana. Contoh, menggunakan bahan yang hampir sama dengan contoh penilaian mendengarkan. Nah, ini ada contoh yaitu di mana bekerja sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya dengan memberikan perintah atau melakukan perintah antara siswa satu dan siswa yang kedua. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.